Apakah etis kita menerima dukungan sekelompok orang untuk kembali berkuasa hanya karena hasil survei yang kita nggak tahu hasil surveinya itu direkayasa atau tidak gitu, atau hasil surveinya pesanan atau tidak, itu menjadi jawaban kita untuk membenarkan bahwa saya punya hak. Bu Refli, saya pikir tugas kita ya sebagai bagian dari civil society adalah memastikan bahwa kita menjalankan tanggung jawab kita untuk menjaga kewarasan publik, gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi sangat penting ya untuk demokrasi kita hari ini, gitu. Karena jangan sampai kemudian nasib civil society di Indonesia sama seperti yang terjadi di Spanyol, gitu ya. Civil society-nya aktif dan dinamis, tetapi mereka menjadi bagian dari lemahnya dan rusaknya proses demokratisasi yang terjadi, gitu. Kalau kita melihat bagaimana kemunculan rezim fasisme, ini kan juga menarik ya kalau belajar dari sejarah, gitu ya. Fasisme bisa tumbuh ketika civil society di Jerman pada saat itu relatif kuat, gitu. Nah, kalau kita sebagai civil society tidak bisa menjaga ruh demokrasi ini, menjaga semangat reformasi untuk memastikan bahwa yang namanya kekuasaan itu harus dibatasi, harus dikontrol, harus terus-menerus diawasi, bukan hanya pada saat pemilu tetapi juga pasca pemilu, maka yang terjadi bukan hanya indikasi mengarah ke otoritarianisme, saya pikir Mbak Husnul, tetapi memang hari ini demokrasi kita sudah menjadi sistem otoritarianisme, ya. Kalau kita lihat pakai indikatornya Levitsky yang ada 4 itu, lemahnya komitmen ya untuk menegakkan aturan main yang demokratis ini sudah terjadi sejak lama. Yang kedua, pemberangusan oposisi. Kita lihat suara-suara oposisi semuanya diberangus, baik itu pakai cara labeling sampai pakai cara kriminalisasi, pakai cara-cara kekerasan. Yang ketiga, soal toleransi terhadap cara-cara, metode atau tindakan kekerasan dan tidak demokratis yang dilakukan oleh pemerintah. Sekali kita memberi ruang pada cara-cara tidak demokratis, termasuk salah satunya menurut saya adalah ide 3 periode, maka kita memberi karpet merah untuk otoritarianisme kembali dan menguat di Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah indikator bahwa ketika penguasa bersedia untuk membatasi kebebasan sipil dan politik. Dan dalam konteks ini saya terus terang punya kekhawatiran yang sama dengan Pak Margarito, gitu ya. Jangan-jangan menggunakan suara dan tangan orang lain untuk melegitimasi, gitu ya, hasrat berkuasanya, ini menunjukkan indikasi bahwa pemimpin kita hari ini punya kesediaan yang sangat besar atau bahkan mungkin punya keinginan yang sangat besar untuk membatasi kebebasan sipil dan politik di Indonesia. Nah, terakhir sekali Bung Refli, kita bicara soal ide, kita bicara soal proposal, kita bicara soal gagasan. Saya yakin bahwa betul tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Bisa saja kemudian ide ini didorong, ya, di challenge di MK atau bahkan dalam proses politik. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa meskipun mungkin ide ini ya bisa dilegalisasi, dengan proses politik di DPR misalnya, tetapi apa-apa yang tidak dilarang oleh undang-undang ini kan masuk ke ranah etik, dan kita bisa menilai kualitas moral seseorang dari bagaimana caranya dia memperlakukan etik. Nah, sekarang kita kembalikan pertanyaannya, apakah etis, gitu ya, kita mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode kalau kita memang serius berkomitmen untuk menjaga demokrasi? Apakah etis kita menerima dukungan sekelompok orang untuk kembali berkuasa hanya karena hasil survei, ya, yang kita nggak tahu hasil surveinya itu direkayasa atau tidak, gitu, atau hasil surveinya pesanan atau tidak, itu menjadi jawaban kita untuk membenarkan bahwa saya punya hak, gitu ya, untuk mencalonkan kembali 3 periode karena saya didukung oleh sekian persen hasil survei. Karena kebetulan misalnya hasil amandemen konstitusinya ternyata membolehkan saya 3 periode. Nah, di situ kita bicara soal kualitas
moral politisi kita. Terima kasih Bung Refli. percaya, kepada siapa ku bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi,
hidup dan matiku segalanya. Kau serahkan kepada